Sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami adalah tanah liat di tangan penjunan, dan Engkaulah penjunan agung itu. Ya Tuhan, ketika Engkau membentuk kami, Engkau membentuk sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Namun seringkali ketika Engkau membentuk kami merasa tidak nyaman, merasa sakit, atau merasa ingin berontak ya Tuhan. Bahkan mungkin di antara kami ada yang sudah berontak. Namun kami tahu ketika Engkau membentuk kami itu ujungnya akan indah. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu masing-masing pribadi. Engkau telah menetapkan setiap kami untuk tugas tanggung jawab kami di hadapan. Ya Tuhan, bentuklah kami. Bentuklah kami dengan firman itu ya Tuhan. Di dalam kuasa Roh Kudus Engkau menyatakan kebenaran itu. Dan Roh Kudus itu mengajarkan kami lebih jauh lagi. Supaya kami dapat mengerti akan bagaimana proses pembentukan kami. Dan bagaimana kami boleh menikmatinya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biar firman itu boleh terus ada dan bertumbuh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Roh Kudus. Tuhan tolonglah hamba-Mu. Agar apa yang dipersiapkan itu boleh dapat dinyatakan dan memberkati kami semua. Sehingga kami pulang mendapatkan satu berkat rohani bagi pribadi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di awal bulan April. Ya, kita sudah melewati beberapa bulan sampai dengan bulan Maret kemarin, dan sekarang kita memasuki bulan April, di mana bulan April ini juga adalah bagian daripada perayaan umat Kristiani. Yaitu yang pertama tentu kita akan memasuki masa penderitaan Kristus atau sampai kepada Jumat Agung pada tanggal 15 nanti. Ya, pastikan saudara boleh dapat menyiapkan waktu itu karena jam 8 malam kita ada ibadah di tempat ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga merenungkan akan karya kematian Kristus dengan perjamuan kudus pada tanggal 15. Dan pada tanggal 17 tentu kita juga umat Kristen merayakan yaitu kebangkitan Kristus. Ya, karena dia mati tapi dia tidak tinggal dalam kubur, melainkan dia bangkit. Dan bulan April ini kita ingin belajar, kita ingin merenungkan tentang karya Kristus, ya. Kita ingin merenungkan karya Kristus sampai dengan kebangkitannya nanti, ya. Sampai dengan bagaimana kita percaya bukan karena kita melihat, tetapi kita percaya karena kita beriman kepada Tuhan, ya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus kepada Thomas. Kita akan membahas itu di minggu-minggu terakhir. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk mulai dengan memikirkan tentang topik yaitu tujuan dan jalan Sang Mesias. Tujuan dan jalan Sang Mesias. Saudara, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang keempat. Mari kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat. Lukas pasal yang keempat, kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lukas pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan baca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, demikian selanjutnya. Kita akan membacanya berganti-gantian sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu.
Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, topik kita adalah tujuan dan jalan Sang Mesias. Jika ditanya, apakah tujuan Anda ada di Jepang? Atau apakah tujuan Anda ada di gereja saat ini? Dan bagaimanakah Anda berjalan menuju tujuan Anda tersebut? Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kita dengan jawaban yang berbeda. Yang pertama, kita bicara tentang tujuan kita untuk datang ke Jepang, atau untuk gereja, atau untuk apapun itu. Tetapi pertanyaan kedua, bagaimana saudara dapat mencapai tujuan tersebut? Tentu jawabannya beragam. Saudara, sangat penting bagi kita untuk memiliki tujuan. Ya. Tanpa tujuan, maka seseorang tidak akan memiliki arah. Tidak akan memiliki jalan untuk bertindak dalam prioritas yang jelas. Seorang yang tanpa tujuan, dia tidak memahami ataupun tidak mampu melihat kesempatan demi kesempatan untuk mencapai tujuan itu. Seorang yang tidak tahu tujuannya, tidak memahami kebutuhan apa untuk mencapai tujuan itu. Seorang yang tidak punya tujuan tidak akan memiliki fokus utama. Dan orang yang tidak memiliki tujuan akan rentan menghadapi stres, menghadapi tekanan, menghadapi berbagai macam persoalan karena dia tidak tahu kemana arah dirinya berjalan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, paling tidak dalam menetapkan tujuan dan jalan untuk mencapai tujuan tersebut, maka saudara dan saya, kita perlu memikirkan yang namanya orientasi masa depan. Saya ini mau apa? Saya ini bagaimana tujuan, bagaimana jalan saya mencapai apa yang saya mau? Itu memikirkan orientasi masa depan. Gunanya apa? Guna bertindak dan berjalan berdasarkan pikirannya untuk mencapai tujuan hidup itu. Seperti tadi yang saya katakan bahwa seorang yang tanpa tujuan, maka hidupnya akan luntang-lantung. Hidupnya tidak terarah. Hidupnya tidak jelas. Dia tidak tahu apa kesempatan dan apa kebutuhannya. Hidupnya bagaikan seekor ikan yang ada di derasnya aliran sungai, dan dia mengikuti begitu saja, terpental-pental karena batu dan lain sebagainya, karena dia tidak bisa melawan dan tidak bisa melihat apa kesempatan untuk melawan arus itu sehingga ia sampai kepada tujuan. Saudara, maka kita perlu memikirkan orientasi masa depan untuk bertindak dan berjalan berdasarkan apa yang kita pikirkan mencapai tujuan. Saudara, paling tidak saya catatkan di sini yang pertama. Yang pertama, saudara dan saya, kita harus ada di dalam tahap motivasi. Apa itu motivasi yang dimaksudkan? Saudara, motivasi ini adalah membentuk tujuan berdasarkan motif, berdasarkan minat,
dan berdasarkan pengetahuan akan diri sendiri. Ini yang pertama, motivasi. Saudara, banyak anak-anak muda, secara khusus usia-usia SMA, salah melangkah di tahap yang pertama ini. Ya, yaitu tahap motivasi. Mengapa? Oleh karena dia tidak diarahkan oleh gereja, tidak diarahkan oleh orang tua, tidak diarahkan oleh orang-orang yang berkompeten di situ. Sehingga dia tidak tahu apa motif, apa minat, dan apa kekuatan dirinya sendiri yang telah terbentuk selama lebih kurang 12 tahun itu. Motivasi ini penting. Yang pertama, untuk kita melihat apa yang ada pada diri kita, motifnya, dan kemudian minat kita itu apa. Seringkali orang tua memaksakan diri. Pokoknya kamu harus jadi ini ya. Pokoknya kamu harus begini ya. Tanpa melihat motif dan juga kekuatan minat daripada anaknya itu. Sehingga anaknya mengerjakan apa yang diinginkan orang tua. Tapi sebenarnya hatinya sedang berontak. Setelah adanya motivasi tujuan, maka yang kedua dilanjutkan dengan yang namanya tahap perencanaan. Tahap perencanaan di mana di dalamnya ada strategi, melihat kekuatan dan kelemahan, melihat tantangan saat berjalan mencapai tujuan. Semuanya itu ditentukan di dalam penyusunan rencana. Oleh karena apa? Oleh karena tujuan itu bukan bicara tentang 1-2 hari ke depan. Walaupun itu ada tujuan jangka pendek. Tetapi tujuan itu berbicara tentang bagaimana nanti saya jauh di depan. Ketika kita memiliki satu tujuan yang jelas, maka perlu dilanjutkan dengan tahap perencanaan atau perancangan strategi, melihat keadaan dan seterusnya. Bagian ini tentu kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau ikut aku, mau percaya kepada aku, dia harus duduk untuk menghitung segala sesuatunya itu. Seperti apa? Seperti seorang raja yang mau membangun menara. Dia akan hitung dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena kalau dia tidak hitung, maka dia bangun kemudian tidak jadi, dia malu. Itu tercatat di dalam firman Tuhan. Ada strategi, ada perencanaan, dan seterusnya. Setelah mulai berjalan mencapai tujuan, maka saudara dan saya kita harus masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu yang namanya tahapan evaluasi. Di dalam tahapan evaluasi ini kita akan memikirkan tentang apa? Tentang motivasi awal, rencana yang sudah berjalan, dilihat daripada kesempatan dan tantangan, kekuatan memecahkan masalah-masalah tersebut, dan apa yang bisa dimodifikasi sehingga dapat mencapai tujuan itu dengan jauh lebih baik lagi. So, 3 tahap itu, yang pertama motivasi, penyusunan rencana, dan juga evaluasi, ini menjadi bagian yang tidak boleh atau yang harus ada di dalam diri kita untuk mencapai tujuan kita. Motivasi, perencanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan ini sangat penting. Jika hal ini penting bagi saudara dan saya, ya, soal pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan Allah? Kalau motivasi, perencanaan, dan evaluasi itu penting bagi manusia, saudara, lebih jauh lagi ketika kita memikirkan tentang Allah itu. Saudara, Allah adalah kreator yang unggul. Dia adalah kreator yang besar. Dan tujuannya tidak boleh meleset. Saudara bisa bayangkan kalau tujuan Allah itu meleset. Bisa bayangkan kalau tujuan Allah itu salah arah. Bayangkan kalau tujuan Allah itu tidak terlaksana dengan baik. Paulus mengatakan apa? Kalau Yesus itu nggak bangkit, sia-sianya aku memberitakan firman Tuhan. Kalau Yesus itu nggak bangkit, maka kita semua ini adalah pembohong. Tapi nyatanya Yesus bangkit. Rencananya dikerjakannya dengan sempurna. Soalnya sang pencipta yang memiliki satu ide, satu gagasan di dalam pikirannya. Ketika kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, pertama dan kedua secara khusus, kita menemukan di situ Allah merancangkannya dengan begitu baik. Yaitu apa? Di dalam penciptaan. Allah mengatakan, mari kita menjadikan manusia itu sama seperti kita. So di situ ada ruang dialog. Allah Tritunggal di sana.
Ada ruang diskusi untuk merancangkan segala sesuatu berdasarkan motivasinya, berdasarkan apa yang harus dikerjakan, yaitu strategi rancangannya. Dan di dalam evaluasi kita melihat di dalam Kejadian, Keluaran, Bilangan dan seterusnya, kita Perjanjian Lama secara khusus, kita melihat di situ ada kalimat-kalimat yang menyatakan evaluasian Allah terhadap manusia, bukan ciptaannya, bukan proses penciptaannya, tapi apa yang diciptakannya. So proses itu berjalan. Oleh karena dia adalah kreator yang unggul, dia besar dan tujuannya itu tidak boleh meleset. Kalau tujuannya meleset, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia? Tentu kita akan mengatakan kalau Allah itu meleset, ya, jika tujuannya meleset, maka tentu saja diragukan kealahannya. Ya, diragukan kealahannya. Karena tujuannya meleset. Soal ini juga yang dikatakan di dalam kitab nabi-nabi, secara khusus ketika kita membaca di dalam Yesaya, Yeremia, ya. Ketika Allah itu berfirman kepada para nabi, itu mengatakan kepada umat Tuhan, "Hei, kenapa sih umatku itu lebih memilih kepada Baal? Baal itu adalah patung yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk manusia itu yang percaya kepada Baal itu. Tapi aku, ya, adalah Tuhan, adalah Allah yang memimpin, yang menyertai mereka." Tapi realita mengatakan bahwa sang kreator itu dilupakan, sang kreator itu ditinggalkan, tidak diperdulikan. Bahkan sampai saat ini, tujuan kekal Allah itu di dalam kehidupan manusia yang berdosa ini seringkali dilihat atau dipandang sebelah mata. Banyak orang meragukan kemesiasan Yesus. Banyak orang yang meragukan tentang peristiwa penyaliban anak Allah itu. Dari kalangan gereja diwakilkan oleh Rudolf Bultmann. Dari kalangan Hinduisme dan lain sebagainya, ada banyak catatan-catatannya. Tetapi dari kalangan gereja, Rudolf Bultmann mewakili. Dia mengatakan bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu masuk di dalam logika berpikir? Allah itu turun dan juga disalibkan. Itu dari mana logika berpikirnya? Ya, itulah dinamika daripada iman percaya. Maka bagi Paulus mengatakan bahwa salib itu bagi orang dunia adalah suatu berita kebodohan. Menghabiskan waktu untuk berbicara tentang salib, menghabiskan waktu berbicara tentang Mesias, menghabiskan waktu berbicara tentang penebusan dosa. Oleh karena apa? Oleh karena itu adalah bagian daripada mitologi dan mistik. Itu semua adalah hasil daripada pikiran daripada para orang murid-murid Yesus di abad yang pertama. Dan diteruskan kepada murid-murid yang lain. Saudara, ini pikiran yang konyol. Pikiran yang konyol yang terus beredar. Maka saudara dan saya, kita melihat bahwa tujuan Allah itu adalah tujuan yang agung. Tujuan yang besar. Tujuan yang bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Yaitu tujuannya untuk membawa kita mengerti akan kehendak dan rancangannya itu yang besar itu. Untuk kita melihat di dalam realita kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan berjalannya dia bersama dengan kita itu bukanlah omong kosong. Itu bukanlah sebuah mitologi. Itu bukanlah sebuah mistisme. Tapi itu adalah realita iman percaya kepada Tuhan. Ya. Karena hari-hari ini sedang ramai. Segala pawang hujan dikritisi. Ya. Segala macam model ramai di media sosial. Tidak penting itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Allah memiliki tujuan yang besar. Dan jalan untuk mencapai tujuan itu dikerjakannya melalui Sang Mesias. Lukas memberikan catatan yang lengkap dan penting di sini mengenai tujuan dan jalan Sang Mesias.
Lukas mencatatkan tentang tempat, ia menyatakan tujuannya. Saudara, mari kita perhatikan di dalam teks kita, di dalam Lukas 4, kita mulai dari ayat 14, 16, di situ kita melihat ada keterangan tempat. Saudara, Lukas mencatatkan di sana bahwa Yesus ke Galilea. Ia datang ke Nazaret. Lukas mencatatkan tentang tempat yang menyatakan tujuannya adalah Nazaret. Saudara, Nazaret adalah kota kecil. Kota kecil yang berada di daerah Galilea. Di mana Galilea adalah tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Pelayanan Tuhan Yesus di Galilea menjadi catatan panjang penulis Injil. Secara khusus Lukas mencatatkan dalam pasal 4 ayat yang pertama ini sampai dengan 18 ayat 34, kegiatan Tuhan Yesus dilaksanakan atau dilakukan di Galilea itu. Di Galilea. Penulis Injil menuliskan bagian penting ini untuk berbicara kepada kita bahwa dia mengerjakan segala sesuatunya itu bukanlah dengan sembarangan, tetapi ada maksud dan tujuan di sana. Pada bagian ini, saudara, Lukas mencatatkan bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Nazaret, daerah Galilea. Dikatakan apa? Dikatakan di dalam ayat yang keempat, di situ dituliskan dalam apa? Mari kita lihat di situ, dalam kuasa Roh, ya, dalam kuasa Roh yang kudus. Saudara, Lukas memberikan penekanan khusus pada kuasa Roh Kudus dalam pelayanan Tuhan Yesus. Roh yang kudus itu bekerja dan berperan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Beberapa ayat di sini saya kutip, saya catatkan pasal pertama ayat 15, kemudian 35, 41 ayat 4 sampai 42, pasal yang kedua, pasal 4, pasal 10, ya, pasal 24. Beberapa ayat, ada banyak ayat. Saudara kalau bisa baca di dalam Injil Lukas, maka saudara akan menemukan di situ banyak kata Yesus dipimpin Roh, ya. Yesus dipimpin Roh. Maka seorang teolog bernama Biji Bolan, dia berpendapat begini, penggunaan kata Roh yang kudus dalam tulisan Injil menunjukkan bahwa cara Allah melaksanakan kuasa atau pengaruhnya di dalam hidup Yesus dan hidup orang percaya. Kuasa Allah itulah melalui Roh itu, Roh yang kudus itu, menunjukkan bagaimana cara Allah melaksanakan kuasa, pengaruhnya, dorongan motifnya kepada Yesus dan kepada orang percaya. So, maka penggunaan kata roh ini, ya, penggunaan kata roh ini adalah penggunaan kata yang jelas dan penting untuk kita mengerti. Karena Yesus saja di dalam mengerjakan tujuan Bapa atas dirinya, dipimpin, dikuasai di dalam pengaruh Roh Kudus. Maka ketika kita ingin mengerjakan sesuatu di dalam maksud dan tujuan bagi kemuliaan Tuhan tanpa dipimpin Roh Kudus, maka kita akan kehilangan arah dan kita akan kehilangan sesuatu motivasi utama. Karena motivasi utama itu dalam melayani Kristus, sebagaimana Kristus melayani Bapa, motifnya itu selalu ditekankan atau dikaitkan dengan kuasa Roh itu. Kuasa Roh yang kudus itu. Bapak Ibu, Martin Harun dalam bukunya Lukas Injil Kaum Marginal, dia mengungkapkan begini. Lukas memberikan penekanan, sebuah penekanan yang penting, yaitu akan reputasinya, yaitu perbuatan sebagai penyebab nama baik itu, yaitu Yesus sebagai sang pengajar.
karya Allah itu sendiri. Karena dia nyata datang dalam kuasa Roh Kudus, dibaptiskan dalam kuasa Roh Kudus, berjalan dalam pelayanan dengan kuasa Roh Kudus, bahkan mati di atas kayu salib dengan kuasa, kekuatan daripada kuasa Roh yang kudus itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal ini menjadi menarik. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Roh itu menunjukkan bahwa dasar pengajarannya adalah kuasa Roh yang kudus. Dasar daripada pelayanannya adalah kuasa Roh yang kudus. Maka tujuan Yesus bukanlah bekerja bagi dunia, melainkan bekerja bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Sekali lagi ya, tujuan Yesus bukanlah bekerja bagi dunia, tetapi bekerja bagi Allah, bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Saudara, demikian juga panggilan orang percaya. Saudara dan saya, kita dipanggil. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Bukan bagi dunia, tapi bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Disitulah kita dipanggil. Saudara, ini tujuan. Tujuan yang harus kita pikirkan. Apa yang menjadi tujuan utama hidup kita ini? Apa yang menjadi tujuan utama ini? Melihat kepada tujuan Allah di dalam Yesus Kristus. Selalu dikaitkan dengan Roh Kudus. Dan selalu digunakan di dalam kaitan itu untuk melayani Allah Bapa ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, John Randy mengatakan begini, Lukas menolong Theophilus. Ya, tujuan surat Lukas adalah Theophilus. Lukas menolong Theophilus dan orang-orang percaya untuk memperoleh pengertian yang baik tentang iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena ketika Lukas menuliskan kepada Theophilus dan dibaca oleh pembaca-pembaca masa kini, masa lampau dan masa kini, Saudara, Injil Lukas tidak pernah berubah. Membawa kita mengerti akan iman percaya kita kepada Kristus. Bertumbuh di dalam apa yang menyatakan yaitu Roh Kudus itu. Saudara, untuk mencapai tujuan itu, maka Lukas mencatatkan sebanyak mungkin kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus. Injil Lukas adalah Injil yang dicatatkan oleh Dr. Lukas bersama dengan kisah para rasul. Tapi di dalamnya nyata tentang apa, bagaimana kehidupan dan bagaimana pengajaran Yesus itu dilakukan. Lukas di dalam penulisannya, dia sungguh-sungguh menjaga reputasi sang pengajar itu, sang Mesias itu, sang agung itu. Sehingga dia menunjukkan kepada saudara dan saya di dalam pembacaan-pembacaan kita tentang bagaimana kehidupan dan pengajaran Yesus untuk kita teladan. Bapak Ibu, Yesus adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Sebagai bagian daripada tujuan Allah bagi dirinya sendiri dengan jalan menyelamatkan manusia daripada dosa. Saudara, kalau kita merenungkan lebih jauh lagi dengan pertanyaan, mengapa manusia harus diselamatkan? Mengapa manusia harus ditebus? Mengapa saudara dan saya kita harus ditebus oleh Sang Mesias? Saudara, kalau saudara renungkan jawaban daripada pertanyaan itu, maka saudara pasti akan menangis. Oleh karena apa? Oleh karena melihat ketidakberdayaan saudara dan saya. Oleh karena kita melihat akan realita hidup kita yang penuh dengan kekacauan. Ada banyak orang berkata bahwa saya hidup baik kok. Saya hidup tidak melanggar hukum kok. Saya hidup tidak melanggar hukum moral kok. Saya hidup baik. Saya tidak melawan orang tua. Saya tidak melawan orang-orang yang harus dipatuhi. Soalnya banyak orang berargumentasi menyatakan diri bahwa dia tidak melanggar hukum dunia ini. Tetapi saudara, persoalannya adalah dosa bukan bicara tentang penyebab pelanggaran pada hukum itu, hukum dunia itu. Oleh karena Paulus mengatakan, justru karena ada hukum itu, maka saya tahu saya adalah orang yang berdosa. Oleh karena ada hukum itu, maka membuat saya tahu bahwa saya ini penuh dengan dosa.
Ketika kita menelisiknya lebih jauh lagi dalam hidup kita, penuh dengan catatan tinta merah. Bahkan kalau kita analogikan dengan kertas putih, sekalipun saya tidak menerima teori tabula rasa, sekalipun kita menganalogikan dengan kertas putih, mungkin catatan merah itu sudah memenuhi semua kertas putih itu. Tidak ada bagian putih di dalam kertas itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian teruknya, kacaunya hidup kita. Itu yang membuat kita dikasihi oleh Allah. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Dia menciptakan kita dengan penuh kemuliaan. Pemasmur mengatakan, siapakah aku ini sehingga engkau menyamakan aku dengan Allah, tanda kutip Allah kecil itu ya. Artinya penguasa. Sehingga engkau memperdulikan. Sehingga kita menjadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Siapa kita itu? Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dicatatkan dalam ayat 14 sampai dengan 16. Kalau saudara perhatikan di situ, di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 14 sampai 16, maka di sana kita menemukan ada dua aspek penting. Ada dua aspek penting sebelum kita masuk ke dalam pokok yang Yesus nyatakan dalam Yesaya 61 itu. Yang pertama Tuhan Yesus melayani dengan kuasa roh. Yang pertama tadi kita sudah bahas panjang lebar. Yang kedua, Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Ini aspek yang tidak bisa lepas daripada apa yang Yesus lakukan. Dia mengajar dengan kuasa, tetapi dalam kuasa itu dia terus mengajar akan kebenaran firman Tuhan. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang ingin ya, memiliki dorongan yang kuat untuk hidup dalam bersekutu, hidup bertumbuh, hidup di dalam satu dorongan untuk melihat akan tujuan yang besar itu dalam hidupnya dan mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Nah, di sisi lain, kita melihat bahwa Lukas mencatatkan ada sebuah kalimat, sebuah kata yang penting ayat 16 di situ. Mari kita lihat dalam ayat 16 ya. Ayat 16. Nah, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Nah, soal kalimat selanjutnya nih. Dan menurut kebiasaannya. Saudara kasih Tuhan, ada kalimat Lukas mencatatkan di situ dengan tegas. Menurut kebiasaannya. Saudara, ayat sebelumnya Lukas menjelaskan tentang ia melakukan itu dengan kuasa roh, ya, dengan kuasa roh yang kudus. Maka dampaknya ayat 16 dia mengatakan bahwa dalam kebiasaannya, yaitu apa? Kebiasaannya ada atau berada di bait Allah pada hari Sabat. Waktu yang ditentukan atau yang diberikan Allah untuk bersekutu, ini kebiasaan daripada orang, daripada Kristus yang dipenuhi Roh Kudus itu. Kebiasaan yang harusnya menjadi kebiasaan orang yang dipenuhi daripada Roh Kudus itu. So, kata kebiasaan di sini menunjukkan sebuah kata kerja. Kata kerja di mana Tuhan Yesus lakukan sebagai bagian dari dirinya sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Soalnya yang menjadi penting di sini adalah kata kerja ini menunjukkan bahwa itu kebiasaan itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian dalam diri. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kata kebiasaan itu, ya, kebiasaan seorang yang dipenuhi Roh untuk ada di dalam bait Allah ketika waktunya beribadah? Apakah itu menjadi sebuah kata kerja yang nyata dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari diri kita? So, kita ingat kisah Alkitab mencatatkan tentang Daniel. Oke. Kita ingat kisah Alkitab mencatatkan tentang Daniel. So, Daniel adalah salah satu orang yang dibuang, masuk ke dalam pembuangan. Ketika dia ada di dalam pembuangan itu, Alkitab mengatakan dia menjadi orang kepercayaan raja.
Dan Alkitab juga mengatakan bahwa ia memiliki kebiasaan berdoa pada jam-jam yang sudah ditentukan, 9, 12, dan 3 sore. Dia berdoa, kebiasaan. Soal kebiasaannya itu bukanlah suatu kebiasaan karena ada waktu. Tidak. Kebiasaannya itu adalah kebiasaan karena dia memberikan waktu, bukan karena ada waktu. Sekali lagi ya. Kebiasaan itu kita memberikan waktu, bukan karena ada waktu. Kalau karena ada waktu, itu bukan kebiasaan. Bapak Ibu, Daniel ketika dia berdoa, dia terus berdoa, dan kemudian peraturan itu dilakukan, diterapkan oleh raja atas dalil daripada teman-teman yang iri hati. So, apakah Daniel tidak berdoa? Nah, justru ketika peraturan itu ada, dia tetap berdoa. Itu kebiasaan. Kebiasaan yang sudah menjadi bagian dalam dirinya, bukan karena adanya kesempatan, bukan karena adanya waktu, bukan karena tidak adanya tantangan. Tapi kebiasaan itu menjadikan sebuah bagian dalam dirinya, sekalipun tidak ada waktu, sekalipun tidak ada kesempatan, sekalipun ada tekanan, saya tetap berdoa. Saya tetap gereja. Saya tetap melayani Tuhan. Itu kebiasaan, kata yang dipakai di sini. Nah, saudara, kebiasaannya apa? Yaitu kebiasaannya ada di rumah ibadah atau sinagog. Ini menjadi kebiasaan. Dan kemudian kita melihat di sana bahwa ketika dia ada di dalam sinagog itu, ya, atau di dalam bait Allah itu, maka ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca bagian dari Alkitab. Berdiri hendak membaca bagian dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Saudara jelas ya. Lukas mencatatkan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas. Tentu saudara ini bukan cap-cip-cup. Ya. Cap-cip-cup dalam kuncup. Dapat nas ini. Bukan. Tentu ini dalam maksud dan tujuan daripada Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Soalnya ketika dibukanya nas kiranya Nabi Yesaya itu, di situ kita menemukan ayat 18 dan 19. Bagaimana tujuan Allah ada padanya. Saudara, kita perhatikan dalam Lukas pasal 16, Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 ini. Saudara, kita perhatikan di situ. Kemudian nanti kita akan compare dengan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Lukas mencatatkan di dalam ayat 18 dan 19 itu dia mengatakan begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, mari kita bandingkan dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Oke, Yesaya 61 ayat yang pertama dan kedua di situ dikatakan begini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara. Ayat 2. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bertakwa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus membacakan daripada teks ini, teks Yesaya 61. Dan kalau kita memperhatikan di sana, baik di dalam Lukas maupun di dalam Yesaya, maka kita menemukan di sana ada 5 tujuan. 5 tujuan yang dinyatakan. Yang pertama, sebelum masuk dalam tujuan itu, yang pertama, baik Yesaya maupun Lukas sama-sama mencatatkan
Lukas mencatatkan daripada Yesaya, yaitu sekali lagi kalimat Roh Tuhan Allah ada padaku. Sekali lagi penekanan Roh Tuhan Allah ada padaku. Sebab apa? Sebab Ia telah mengurapi aku. Telah mengurapi aku. Kata mengurapi itu dipakai bukan dengan kata, maksudnya kata mengurapi itu adalah sebuah otoritas yang diberikan. Raja diurapi, para imam, para pelayan Tuhan diurapi, ya, diurapi. Nah, kata diurapi itu adalah otoritas, ya, otoritas yang dipakai. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah memberikan otoritas. Otoritasnya tapi untuk apa? Otoritasnya bukan untuk mementingkan diri. Otoritasnya bukan, kuasanya bukan untuk membesarkan diri. Tetapi kuasanya diberikan Roh Tuhan itu untuk apa? Yang pertama, saudara, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Lukas mengatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin. Itu yang pertama. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Yang kedua, Yesaya mengatakan merawat orang-orang yang remuk hati. Lukas menuliskan, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang ketiga di dalam Yesaya mengatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yang ketiga, dalam Lukas dia mengatakan penglihatan bagi orang-orang buta. Yang keempat dalam Yesaya 61, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Yang keempat dalam Injil Lukas, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan yang kelima dari Yesaya, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dalam Lukas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Lukas ingin menjelaskan tentang tujuannya. Tetapi ketika kita melihat di dalam kata miskin yang Lukas nyatakan, kata miskin, dan yang kedua di situ adalah kata penglihatan bagi orang-orang buta. Saudara, yang pertama kata miskin di sana, Lukas merujuk bukan kepada miskin secara ekonomi, secara material. Lukas tidak merujuk ke sana. Karena tidak ada catatan dalam Injil Lukas tentang Yesus memberikan kekayaan kepada orang-orang yang dilayani. Lukas tidak memberikan catatan itu. Maka kata miskin di sini, ketika kita merujuk kepada Yesaya mengatakan bahwa miskin itu adalah orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara. Soal pertanyaannya, sengsara karena apa? Di sini kita menemukan bahwa Lukas memberikan satu pencatatan bahwa sengsara itu oleh karena dosa yang ada dalam dirinya, dosa yang menyusahkan, dosa yang merenggut damai sejahtera, dosa yang membuat orang-orang itu tidak berdaya. Maka di dalam sepanjang catatan mujizat Tuhan, secara khusus ketika kita melihat kitab Lukas dan kitab Injil lain, baik Matius, Markus, dan juga Injil Sinoptik yaitu Yohanes, maka di situ catatan yang diberikan ketika Yesus mengadakan mujizat. Yang pertama dia lakukan apa? Dia memberikan satu statement, dosamu diampuni. Dosa diampuni. Mengikuti kemudian yaitu apa? Pembebasan. Ketika dosa itu diampuni, barulah terjadi sebuah pembebasan. Maka di dalam pembebasan itulah Yesaya mengatakan merawat orang-orang yang remuk hatinya, yang tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, miskin di situ adalah suatu keadaan yang tidak berdaya, terpapar, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa apalagi.
Kenapa? Karena sengsaranya begitu sangat karena dosa dan juga kuasa dosa yang mengikat itu. Nah, yang kedua, saudara, Lukas memberikan kata di situ yaitu penglihatan bagi orang buta. Lukas mencatatkan penglihatan bagi orang buta ini dalam bahasa Ibrani-nya mengandung arti demikian, ya, mengandung arti ini. Pembebasan bagi orang-orang tawanan dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ya. Di sini Lukas menekankan kepada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan orang-orang yang tertawan itu, tertindas itu, yang buta itu, yang miskin itu. Nah, saudara, kata kebutuhan di sini menjadi menarik untuk kita perhatikan, oleh karena di dalam kalimat-kalimat Lukas di situ menekankan adanya kebutuhan. Kenapa? Karena ada kata untuk memenuhi. Berarti ada sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang dipenuhi. Kebutuhan orang-orang yang terpenjarakan, kebutuhan orang-orang yang miskin, kebutuhan orang-orang yang sengsara. Kebutuhan ini mengakibatkan kesengsaraan ini mengakibatkan orang tidak dapat melihat kebenaran dan terang itu. Maka kebutuhan itulah yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah, sudah sampai di sini, maka kita mulai berpikir. Ya, kalau begitu saya ikut Tuhan, saya dapat apa? Ya kan? Saya ikut Tuhan, saya dapat apa? Soalnya dalam Injil Lukas juga dicatatkan bahwa murid-murid itu berkata nih kepada Tuhan Yesus, Guru, semuanya kami sudah tinggalkan untuk mengikuti Engkau. Apa upah kami? Ya, apa upah kami? Ingat konteks itu? Ketika ada seorang muda datang kepada Yesus, Guru, apa yang aku harus lakukan untuk dapat selamat? Yesus katakan apa? Kau sudah lihat kan dalam kitab Tauratmu? Apa yang tertulis? Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Orang muda itu bilang, itu sudah kulakukan semuanya. Berarti aku udah selamat dong. Yesus katakan, belum? Sekarang jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian kamu ikutlah aku, maka kamu akan mendapat keselamatan. Alkitab mengatakan, anak muda itu, pemimpin muda itu, dia pergi tinggalkan Yesus menangis. Kenapa? Hartanya banyak. Terus Yesus membuat statement, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada siapa? Orang kaya masuk kerajaan Allah. Murid-murid langsung bilang begini, Guru, please deh, kami sudah tinggalkan segala sesuatu ini. Kami sudah tinggalkan semuanya itu, kami sudah tinggalkan harta kami sudah tinggalkan perahu kami sudah tinggalkan keluarga kami. Ya. Petrus sudah tinggalkan mertuanya, tinggalkan istrinya mungkin ya, untuk melayani Yesus, bersama Yesus melayani. Murid-murid bilang begini, terus sekarang untungnya kami apa? Upahnya kami apa? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perhatikan Lukas mencatatkan ini dengan baik ya. Ada kebutuhan. Dan kebutuhan itu bukan sebatas material. Kebutuhan itu lebih jauh daripada material itu. Kebutuhan itu yaitu keselamatan diri kita. Kebutuhan itu adalah damai sejahtera Allah dalam diri kita. Kebutuhan itu adalah kepastian di dalam anugerah yang Tuhan berikan itu. Itulah kebutuhan utama kita. Kebutuhan kita bukanlah harta benda itu. Harta benda itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan sudah berkati bagi kita. Maka dia berkata apa? Lihat bunga bakung di ladang. Siapa yang mengurusinya itu? Lihat burung-burung di udara. Siapa yang memberi makan dia? Tadi sekarang apa? Bukankah kamu lebih berharga dari bunga bakung daripada apa? Daripada burung-burung di udara itu? Bukankah kamu lebih istimewa? Kenapa kamu fokus kepada hartamu? Maka dia katakan apa? Melayani Tuhan dengan mamon tidak bisa bersama. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Soal itu kebutuhan kita. Dan murid-murid berkata, Tuhan, apa upah kami? Apa upah kami? Soal upah kita adalah bagaimana kita menikmati Dia. Dan menikmati Dia di bumi dan di surga. Itu upah yang paling indah ketika kita melayani Tuhan. Harta benda itu bagian kedua daripada berkat itu.
Itu berkat umum. Karena semua orang juga diberikan berkat itu. Berkat apa? Berkat uang itu berkat umum. Ya. Kalau kekayaan menjadi standarnya untuk mengikuti Yesus, terus bagaimana kalau konglomerat yang tidak percaya Yesus? Dia kaya tuh. Tidak bisa kita melihat material itu menjadi yang utama. Nah, saudara, dari 5 tujuan itu, maka kita menyederhanakannya menjadi 3 bagian. Dari 5 bagian itu kita sederhanakan menjadi 3 bagian. Yang pertama tujuan Tuhan Yesus diutus Bapa ke dunia, yaitu untuk menyampaikan kabar baik. Ini yang pertama, menyampaikan kabar baik. Saudara, Markus mencatat dalam Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Mari kita perhatikan. Markus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Markus pasal yang pertama ayat 14-15. Ini ayat paralel daripada Lukas 4 ayat 14 dan 15. Oke, mari kita perhatikan di sini. Yuk. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Ini Markus tipikal penulis KKR ini ya. Langsung to the point. Saudara kasih Tuhan, Markus mengatakan bahwa Yesus datang memberitakan Injil. Memberitakan bahwa waktunya itu telah genap, kerajaan Allah itu sudah datang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat yang pertama, ayat 39. Mari kita lihat. Masih di pasal pertama, Markus, kemudian ayat 39. Oke, ya. Lalu pergilah ia, yaitu Tuhan Yesus, ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara perhatikan, Markus pasal yang pertama dimulai dengan kalimat pemberitaan Injil. Kalimat pemberitaan Injil itu ditegaskan dengan apa? Dengan poin utama, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Ya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Itu 4 poin dari Injil. 4 pesan utama. 4 kerangka berpikir daripada Injil itu sendiri. Maka kalau ada yang kelima, ya, kelima itu percayalah kepada Tuhan maka engkau akan diberkati, ya, engkau akan dilimpahkan harta benda. Nah, ini bukan Injil. Ini bukan Injil. Injilnya bukan itu. 4 itu saja. Waktunya telah genap. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Itu adalah Injil yang benar. Nah, saudara kasih Tuhan, Injil kerajaan Allah berbicara tentang siapa? Berbicara tentang dirinya yang adalah kebenaran absolut, kebenaran yang tidak terbatas. Ya. Ia menyatakan, akulah kebenaran. Kita ingat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara, perkataan Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia adalah Kristus dan pekerjaannya membuktikan perkataannya. Pekerjaannya membuktikan perkataannya bahwa ia adalah Injil itu. Ya. Di dalam Lukas 7 ayat 29, mari kita perhatikan Lukas 7 ayat 29. Mari kita lihat Lukas 7 ayat 29. Oke, sudah? Yuk. Lihat ya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Lukas 7 ayat 29. Saudara, Lukas menekankan satu penekanan, yaitu apa? Seluruh orang banyak itu mendengar perkataannya dan apa? Mengakui kebenaran Allah. Maka saudara, perkataan Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia adalah Kristus dan karyanya, pekerjaannya, pemberitaannya membuktikan kebenaran daripada perkataannya itu.
Saudara, maka yang pertama tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu menyampaikan kabar baik kepada saudara dan saya. Menyampaikan Injil kepada saudara dan saya. Dan Injil itu apa? Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Yang kedua, tujuan daripada Tuhan Yesus dan jalannya adalah untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Saudara, manusia tertawan oleh setan dan tertawan oleh kuasa dosa. Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 36. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat 31 sampai 36, tapi kita tidak usah membaca semuanya itu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 36. Kita melihat di dalam ayatnya ayat 36, langsung ke ayat 36 saja. Mulai ayat 34 sampai 36. Ya. Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 36. Mari kita perhatikan di situ. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Adalah berdosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36. Jadi, apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu memerdekakan, membebaskan orang-orang yang tertawan itu. Dia memerdekakan. Dan kalau kemerdekaan itu kita terima, maka kemerdekaan itu memberikan kita sebuah damai sejahtera. Kemerdekaan itu memberikan kita sebuah dorongan untuk lebih lagi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah hidup. Dia adalah hidup untuk memberikan kita kehidupan. Kehidupan yang memerdekakan kita. Melalui karyanya, kita memperoleh tujuan Allah, yaitu kasih karunia hidup kekal dengan menerima pembaharuan. Dengan menerima pembaharuan yang memerdekakan dari kuasa iblis dan kuasa dosa. Penderitaan yang selama ini mengikat dan menjadi beban dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang merdeka. Kalau Yohanes 8 ayat 36, jika anak itu benar-benar memerdekakan kamu, maka kamu adalah orang yang merdeka. Saudara, mari bertanya kepada diri kita, sudahkah saya merdeka? Sudahkah saya merdeka? Sudahkah saya dimerdekakan di dalam karya Kristus? Atau jangan-jangan kita masih juga ada di dalam ketakutan, ada di dalam keterikatan, ada di dalam hal-hal yang membuat kita banyak khawatir. Saudara, kemerdekaan itu memberikan kita damai sejahtera, membebaskan kita dari rasa khawatir, dan membuat kita berani berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan Tuhan Yesus dan jalan untuk mencapai tujuan Sang Mesias itu, yaitu untuk memberi penglihatan kepada orang buta. Untuk memberi penglihatan kepada orang buta. Mari kita banding di dalam Yohanes 8 ayat 12. Masih pasal yang sama, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Oke, Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita lihat di situ. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya. Apa katanya di situ? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Surat kegelapan adalah sebuah realita yang begitu sangat buruk. Seorang pemain peran dia berkata begini, waktu saya memerankan, ini Advent Bangun namanya,
Advent Bangun. Zaman dulu pasti tahu tuh. Kalau yang sekarang nggak tahu lah. Ya. Film-film dulu ya, Advent Bangun. Nah, Advent Bangun itu suatu ketika dia bercerita gitu. Waktu itu dia mainkan peran si buta apa gitu ya. Apa? Nah, ya pokoknya judulnya itulah kira-kira ya. Jadi saya tiba-tiba teringat ya. Kemudian Advent Bangun dia dapat peran itu dan selama lebih kurang 4 bulan setiap hari berjam-jam mereka syuting dan Advent Bangun katanya harus menutupkan matanya tutup mata tapi kayak orang buta begitu. Namanya sebuta kan. Dan dia bilang begini, 4 bulan saya lakukan itu. Ketika saya melihat orang buta, saya mulai menyadari bahwa begitu menderitanya kehidupan dalam kebutaan itu. Kenapa? Karena dia merasakan dia tidak bisa melihat apa-apa. Setiap hari dia hanya ada dalam kegelapan itu. Dia tidak bisa berjalan dengan leluasa. Bahkan syuting pun namanya harus dibutakan kan, harus ditutup matanya itu. Jadi dia menderita sekali 4 bulan loh. 4 bulan. Nah, saudara yang kasih Tuhan itu gambaran. Maka Lukas mengatakan dia datang untuk apa? Untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Kenapa? Karena kegelapan itu begitu sangat membuat menderita. Tentu kita tidak mengejek orang buta ya, tidak menghina orang buta, tetapi kita melihat bahwa kebutaan itu adalah suatu bagian yang begitu sangat menyengsarakan. Soalnya kita nggak buta, kita nggak buta mata, tapi seringkali kita buta hati. Kita nggak buta mata kita melihat, tapi hati kita yang seringkali buta. Soalnya itulah Yesus katakan bahwa aku datang untuk apa? Untuk menjadi terang bagimu, supaya kamu tidak jalan dalam kegelapan, tapi kamu jalan dalam terang itu. Dan terang itu, saudara, manusia dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 6. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya menuliskan di sana. Mari kita lihat di sana. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Oke, Yesaya 53 ayat yang ke-6. Oke, yuk kita lihat ya. Sama-sama kita baca 3-4 ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. So, apa yang saya katakan? Kita sesat seperti domba. Nah, kalau kita bicara domba, maka domba itu memiliki penglihatan itu yang unik ya. Yang unik. Dia itu melihat penglihatan yang samar. Maka dia membutuhkan gembala. Nah, gembala itu dia bunyikan lonceng, maka dia akan mendengar lonceng itu, bukan melihat gembalanya. Ketika gembalanya bersuara, maka dia akan mendengar suaranya, bukan melihat gembalanya. Saudara dikatakan apa? Domba yang sesat, domba yang tidak terarah. Itu kita. Kita itu apa? Masing-masing kita itu sudah mengambil jalan kita sendiri-sendiri. Dan jalan yang kita ambil itu adalah jalan di dalam kegelapan. Kenapa? Itu tadi hati kita buta. Mata kita melihat, tapi hati kita buta. Mau contoh sederhana. Misalnya, ketika mata kita melihat orang sesama kita. Tapi ketika hati kita buta, kita tidak peduli dengan orang sesama kita. Ketika kita melihat orang susah di depan mata kita, ketika kita melihat orang yang papa di depan mata kita melihat, tapi di mana hati nurani kita? Bukankah hati nurani kita buta melihat orang yang susah, melihat orang yang menderita? Bukankah hati nurani kita itu tidak berdaya karena kita buta? Maka di depan mata kita itu selalu slogannya begini, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kan slogannya kan? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu kenapa? Karena mata melihat, hati buta, jalan gelap-gelapan. Ya, saya mengatakan apa? Kita semua sesat. Masing-masing kita sudah mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tapi dia datang. Yesus datang untuk menarik kita masuk ke dalam jalan yang benar. Dan jalan itu adalah dirinya. Dan mendapatkan terang itu. Tuhan Yesus adalah jalan yang terang. Jalan yang dapat menembus kebutaan hati manusia. Jalan itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdiri tanpa Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, jalan terang itu menunjukkan bahwa saudara dan saya kita tidak bisa berdiri tanpa Tuhan. Saudara mau berkata apa? Saya bisa mandiri tanpa Tuhan. Saya bisa berjalan tanpa Tuhan. Ya betul. Tapi engkau berjalan dalam kebutaan. Engkau bukan berjalan dalam terang, tapi berjalan dalam kebutaan. Maka jalan itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdiri tanpa Tuhan Yesus. Ini memberikan kepada kita
bahwa kita membutuhkan jalan itu dan kita membutuhkan Dia. Saudara kasih Tuhan, saya mengakhiri dengan satu kutipan daripada Ajit Fernando. Ya, bukan Fernando ini ya. Amin kalau Fernando ya. Ya, ini namanya Ajit Fernando, seorang hamba Tuhan di Sri Lanka tahun 1974. Ajit Fernando dia mengutip dalam bukunya begini. Agama berkata, capailah. Injil berkata, dapatkanlah. Agama berkata, berusahalah. Injil berkata, terimalah. Agama berkata, cobalah. Injil berkata, percayalah. Agama berkata, lakukanlah ini. Injil berkata, sudah dilakukan. Kekristenan adalah agama anugerah yang telah dimenangkan melalui karya Kristus di dalam sejarah, yang tidak ditemukan dalam agama-agama lain, yang tidak ditemukan dalam kepercayaan yang lain. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus setelah membaca teks daripada Yesaya 61 ayat 1 dan 2 ditutup dengan kalimat absolut. Kalimat yang absolut di dalam Lukas 4 ayat 21 yang tadi kita baca. Lukas 4 ayat 21, dia menyatakan dengan kalimat yang tegas. Setelah dia mulai mengajar, maka dia mengatakan kalimat yang tegas, yaitu apa? Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini, genap nas itu, yaitu apa? Di dalam aku, yaitu Yesus Kristus. Penggenapan itu terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Pengajaran dengan kata-kata, tindakan dengan karya, penebusan dengan penderitaan, dan kematiannya menunjukkan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuannya jelas, motivasinya jelas, jalannya menuju tujuan itu dilaksanakan dengan jelas. Maka saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan, ia harus mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi orang percaya, salib adalah berita yang menyukakan. Namun bagi orang yang bodoh, salib adalah berita dan omong, berita yang kosong dan sebuah mitos. Bagi orang yang percaya, karyanya sungguh membukakan pikiran melalui ajarannya, melalui karyanya membebaskan kita dari dosa yang menekan. Karyanya memberikan terang bagi hidup. Kehidupan kita sekarang dipenuhi dengan terang dan berjalan dalam terang. Jalan yang sempurna menuju kepada kedamaian abadi. Dengan demikian, maka tujuan dan jalan Sang Mesias memberikan kepastian kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita. Pertanyaannya sekarang untuk kita renungkan. Apakah kita semua sudah mengalami tujuannya? 5 tujuan tadi. Apakah kita semua sudah mengalami tujuan? Apakah kita semua, sejauh manakah tujuan Tuhan Yesus itu berjalan atau nyata dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah merasa betul-betul mengerti dan hidup di dalam hasrat mendengarkan Injil? Apakah kita sudah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dibebaskan daripada tawanan dosa itu? Dan apakah saudara dan saya, kita bukan lagi orang-orang yang buta, tapi kita adalah orang-orang yang terang di dalam Kristus? Renungkanlah dalam masa prapaskah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur oleh karena kami boleh dapat menikmati akan bagian-bagian firman Tuhan. Roh Kudus, lanjutkan itu dalam hati dan pikiran kami. Ajarkanlah kami lebih jauh lagi. Ajarkanlah kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Untuk kami boleh dapat memikirkannya. Saudara-saudara, mari masing-masing tundukkan kepala sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara-saudara merenungkan 2 pertanyaan tadi. Apakah kita sudah menikmati, melihat tujuan itu dalam tujuan Kristus dalam diri kita? Apakah kita sudah merasakan, mengalami
tujuan itu nyata dalam diri kita. Di dalam masa-masa prapaskah ini, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di mana melalui perjamuan kudus kita mengingat akan karyanya di atas kayu salib. Karyanya yang nyata, yang membebaskan saudara dan saya. Mari masing-masing kita bersyukur, tapi sekaligus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Mari masing-masing kita menghadap kepada Tuhan. Ini alasan untuk kita menikmati hidup kita. Ini alasan untuk kita menikmati segala